Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Gender tidak sama dengan kodrat. Bahkan gender bukan perempuan, karena gender tidak didasarkan pada perbedaan biologis. Peran gender dibagi ke dalam dua hal, antara laki-laki dan perempuan. Preferensi perempuan dikategorikan ibu dan istri yang berperan mencari nafkah tambahan. Profesi pekerjaan di masyarakat diantaranya pelayanan sukarela seperti kader kesehatan. Sedangkan laki-laki dikategorikan sebagai bapak yang berperan mencari nafkah. Dengan profesi pekerjaan di bidang kepemimpinan, politik, dan pertahanan. Bagaimana peran gender dalam keluarga sebagai bentuk kemitraan gender? Pembagian peran gender antara suami dan istri bertujuan untuk membagi tugas dalam rangka menjaga keseimbangan sistem keluarga. Contohnya istri bertugas sebagai manajer rumah tangga, namun suami sering memberikan ide dalam mengatur tata letak keuangan di dalam rumah. Jadi, meskipun istri memiliki tugas sebagai manajer rumah tangga, suami juga punya kontribusi, ide, uang, dan perhatian. Sebaliknya, meskipun suami sebagai kepala keluarga, namun dalam menjalankan perannya tak semena-mena semaunya sendiri. Sehingga kemitraan gender antara suami dan istri dimaksudkan sebagai kerjasama antar suami dan istri dalam melakukan peran gender. Oleh karena itu, sosialisasi peran gender dan kemitraan gender harus dilakukan di dalam keluarga sejak dini. Pria dan wanita sama-sama manusia. Waktu camping, Salman masak. Sama sebagian siswa, Salman dianggap mengambil kerjaan perempuan. Lain halnya dengan Selmi. Ia angkut-angkut barang dan mendirikan tenda. Sama cowok dilarang, katanya itu kerjaan laki-laki. Kadang kita bingung antara laki-laki dan perempuan, mana yang kodrat, mana yang budaya. Nah, untuk membedakan keduanya, ada cara yang mudah. Coba cek aja. Jika berlaku di semua tempat dan waktu, itu kodrat. Sesuatu yang gak berubah, udah dari sananya. Misalnya, perempuan itu kodratnya melahirkan. Cek, apakah dulu dan sekarang perempuan melahirkan? Ya. Apakah di Aceh sampai Papua perempuan melahirkan? Ya iyalah. Berarti benar. Melahirkan itu kodrat. Sekarang coba yang ini. Perempuan itu kodratnya cuma ngerjain kerjaan dapur. Coba cek. Apakah semua perempuan di semua tempat tugasnya cuma memasak di dapur? Ternyata di Aceh perempuan yang kerja di ladang. Bahkan sebagian suku Minang, perempuanlah yang jadi pemimpin keluarga atau marga. Sekarang cek lagi. Apakah sejak dulu perempuan cuma kerja dapur? Dulu ada juga ratu-ratu yang memimpin. Seperti Ratu Elizabeth di Inggris. Atau Sid Al-Mulk di Mesir. Ada juga perempuan yang bertempur di medan perang seperti Cut Nyak Dien. Jadi, itu bukan kodrat, tapi budaya. Yang namanya budaya, beda tempat bisa beda budaya. Beda waktu, bisa berubah pula budayanya. Karena kesalahan kita tentang kodrat dan budaya, sebagian kita suka terjebak sikap berikut. Satu, melecehkan atau menganggap rendah. Zaman dulu ada yang menganggap perempuan itu objek bahkan barang yang bisa diwariskan. Zaman sekarang tindakan melecehkan bisa beragam, dari mulai bersit-sit menggoda sampai tindakan asusila. Pornografi termasuk tindakan pelecehan, karena menganggap perempuan sebagai objek aja. Menolak pornografi
Berarti kita menghormati semua perempuan termasuk ibu, saudari, bahkan pasanganmu. 2. Diskriminasi. Membeda-bedakan. Dulu perempuan gak boleh sekolah. Tugasnya cuma di rumah. Padahal, perempuan ketika menjadi ibu, dia jadi sekolah pertama bagi anaknya. Gak adil juga kalau perempuan gak boleh pintar atau berpendidikan. 3. Intimidasi, alias mengancam dan menindas. Menggunakan kekuatan fisik untuk mengancam dan memaksa perempuan menuruti keinginan laki-laki. Nah, kalau sampai tindakan ini melukai, hati-hati. Bisa jadi tindakan pidana. Tapi perilaku di atas bukan cuma pada perempuan. Kadang laki-laki juga sering diperlakukan tidak adil. Misalnya, 1. Didiamkan. Kadang perempuan mendiamkan laki-laki, sampai laki-laki bingung. Apalagi kalau sudah diberi jawaban, terserah, jadi serba salah. 2. Tidak dihargai. Laki-laki kadang suka berkorban dan ingin jadi pahlawan. Tapi ternyata pengorbanannya nggak dihargai. Buat laki-laki, itu bodoh banget. 3. Dicurigai. Kadang perempuan curiga berlebihan. Dimata-matai. Padahal laki-laki lebih senang diakui, dikasih kepercayaan, dan tanggung jawab. Tapi 3 hal di atas itu bisa juga terjadi sebaliknya oleh laki-laki pada perempuan. Jadi intinya baik laki-laki maupun perempuan harus memahami satu sama lain. Cari tahu bagaimana laki-laki dan perempuan merasa dihargai, lalu lakukan. Cari tahu juga bagaimana mereka merasa disakiti. Jangan lakukan itu, simpel aja. Pahami, memang ada perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis dan hormon yang mungkin memengaruhi emosi. Memang beda, tapi jangan dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusia yang senang dihargai, yang saling melengkapi.